Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk dalam majlis ilmu ini. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kudus, Maha Kuat, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana, Maha Penyantun, Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah tunaikan janjinya kepada kita ketika keluar kita dari majlis ini. Qumu maghfir lakum, berdirilah kalian dengan dosa-dosa kita akan diampuni. Utbut ila sayiatikum hasanat, dan keburukan-keburukan diganti dengan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ban radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, tapi dia punya sebuah kebiasaan unik dari beliau, yaitu setiap masuk masjid sebelum sholat berjamaah dimulai, dia selalu beritikaf di pojok depan masjid. Dia mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah bersandaran atau tidur, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan tak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat, bahkan Rasulullah SAW, bahwa Sa'ban radhiyallahu anhu selalu berada di posisi tersebut, termasuk saat sholat berjamaah. Suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW mendapati bahwa Sa'ban radhiyallahu anhu tidak berada di posisinya seperti biasa. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sa'ban radhiyallahu anhu? Namun tak seorang pun jamaah yang melihat Sa'ban radhiyallahu anhu. Sholat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sa'ban radhiyallahu anhu. Karena yang ditunggu belum juga datang, khawatir sholat subuh kesiangan, Nabi memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, Nabi bertanya, apa ada yang mengetahui kabar dari Sa'ban radhiyallahu anhu? Kata Nabi. Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Nabi bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sa'ban? Kedua lalu barulah ada seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sa'ban radhiyallahu anhu. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu dengan Sa'ban meminta diantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan jalan kaki cukup lama ditempuh oleh Nabi dan rombongan. Sebelum sampai ke rumah yang dimaksud, rombongan Nabi sampai ke sana saat waktu afdal untuk sholat duha. Kira-kira 2-3 jam perjalanan. Luar biasa hadirin, 2-3 jam perjalanan dari rumah Sa'ban ke masjid, tapi beliau tidak pernah ketinggalan sholat subuh berjamaah. Bahkan dia selalu datang paling utama untuk melakukan iktikaf di pojok masjid. Masya Allah. Sampai di depan rumah tersebut, Nabi mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Waalaikumsalam, benarkah ini rumah Sa'ban? Nabi bertanya. Iya benar, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sa'ban yang tidak hadir saat sholat subuh di masjid? Masya Allah, dengan berlinang air mata istri Sa'ban menjawab, beliau telah meninggal dunia tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Bayangkan, satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian istri Sa'ban bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakannya disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya ya Rasulullah. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah SAW.
Di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat, aduh kenapa tidak lebih jauh. Kemudian, aduh kenapa tidak yang baru. Aduh kenapa tidak semua. Itu 3 kalimat yang diucapkan Sya'ban ketika menjelang syakaratul maut. Nabi pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Khaf ayat 50 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi ketika kita sakaratul maut, semua ditunjukkan. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah. Bukan cuma itu, semua ganjaran pahala dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu, perjalanan sekitar 3 jam. Bayangkan hadirin, dari sini sampai ke Cikampek jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga dan ganjarannya, seperti apa pahalanya. Saat melihat itu dia berucap, aduh kenapa tidak lebih jauh. Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan lebih indah. 3 jam perjalanan masih kurang ketika kita di dalam sakaratul maut, karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala dan ganjaran-ganjaran ketika kita perlakuan kita di dunia. Dalam pengalaman berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat itu ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil 1 baju lagi untuk dipakainya. Jadi dia memakai 2 buah baju. Sya'ban sengaja memakai pakaian yang bagus baru di luar, di dalam, dan yang jelek di luar. Pikirnya jika kena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang bagus. Dalam perjalanan ke masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba, kasihan, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, aduh ya Allah, kenapa tidak yang baru yang saya berikan. Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju butut saja dia mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapatkan lebih besar lagi seandainya ia memakaikan baju yang baru. Berikutnya Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberi sedikit roti karena sudah lebih 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti itu sama besar. Demikian pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama roti itu yang sebelumnya dicelupkan susu dengan porsi yang sama. Allah kemudian memperlihatkan lagi ganjaran dari perbuatan Sya'ban dengan surga yang indah. Dia melihat itu, dia pun teriak lagi, aduh kenapa tidak semua roti yang saya makan, kenapa tidak semua saya berikan kepadanya. Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah ia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah hadirin,
Sa'ban bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya semua kita nanti pada saat sakaratul maut akan menyesal, tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, karena pada saat itu baru terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Sering sekali hadirin kita mendengar ungkapan hadis berikut, sholat isya berjamaah pahalanya sama dengan sholat subuh separuh malam. Sholat isya berjamaah pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Sering sekali kita mendengar hadis seperti ini. Namun lihatlah, masjid tetap saja lenggang, tetap saja kosong, seolah kita tidak percaya kepada janji Allah. Padahal itu hadis itu yang menyampaikan adalah putusan Allah. Mengapa demikian? Karena apa yang dijanjikan Allah itu tidak terlihat oleh mata kita pada situasi normal. Mata kita tertutupi oleh suatu hijab karena tidak terlihat, maka yang berperan adalah iman dan keyakinan bahwa janji Allah tidak pernah meleset. Allah akan membuka hijab itu pada saatnya ketika napas kita sudah di tenggorokan. Sa'ban radhiyallahu anhu ini telah menginspirasi kita bagaimana seharusnya menyikapi janji Allah Subhanahu wa taala. Dia ternyata tetap menyesal sebagaimana halnya kita pun juga akan menyesal. Namun penyesalan bukanlah karena tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, penyesalannya karena tidak melakukan kebaikan dengan semaksimal mungkin, dengan optimal mungkin. Sudahkah kita semua di dalam majlis ini berhitung siap menghadapi apa yang akan kita hadapi semua? Syakaratul maut, atau masih sibuk dengan urusan dunia? Kita yang pasti kita tinggalkan. Semoga kita selalu mengoptimalkan kebaikan bagian setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kisah Sa'ban ini bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.